la yajri 'alaika fi naumika illa hukmu ma numta bihi. Tidak akan terjadi atas dirimu fi naumika dalam tidurmu illa hukmu ma numta bihi, kecuali keputusan yang menyebabkan engkau tidur. Apa artinya? Tidak akan terjadi atas diri, la yajri, tidak akan terjadi alaika atas dirimu fi naumika dalam tidurmu illa hukmu manum tabihi, kecuali putusan yang menyebabkan engkau tertidur. Jadi artinya Pak, bahwa apa yang terjadi pada dalam tidurmu itu adalah berdasarkan ketika engkau akan tidur, apa yang menjadi keputusanmu. Kita lanjutkan. Wala yajri 'alaika, dan juga tidak akan terjadi pada dirimu fi mautika, dalam kematianmu, illa hukmu ma muttabihi, kecuali putusan yang menyebabkan engkau mati. Bagaimana nasibmu, keadaanmu ya setelah engkau mati, yang terjadi adalah berdasarkan kamu mati untuk apa sebetulnya. Di situ. Berapa harga tidurmu tergantung bagaimana niat kamu untuk tidur. Ini bisa berlaku umum untuk apa saja, bahwa kita kaitkan dengan sabda Rasulullah juga, yaitu likulli imri'in ma nawa. Setiap manusia tergantung kepada niat yang ada di dalam hatinya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, kalau hijrahnya itu diniatinya untuk dunia, awimra'atin yankihuha, atau dia berhijrah untuk mencari perempuan yang akan dinikahinya, fahijratu ila ma hajara ilaih, maka dia akan berhijrah sesuai dengan tujuan semula. Kalau kita mau ke Jakarta, langkah kita ke barat apa ke timur? Ke barat. Mungkinkah engkau akan ke Jakarta tapi langkahmu ke timur? Gak mungkin terjadi. Jadi begini, ketika hati kita muncul keinginan apa saja, mau makan, mau tidur, mau bepergian, mau buka warung, itu setelah dikirim ke akal kita sebagai regulator, disitulah akal kita mengeluarkan berbagai instruksi dalam sekejap. Hati saya mengatakan mau ke Jakarta. Begitu sinyal itu kita kirimkan ke otak kita, dan otak kita dalam apa namanya dikomunikasikan dengan seluruh sel yang ada, ya, yang jumlahnya miliaran sel, mengerahkan seluruh tubuh kita untuk menyemir sepatu, mencari baju-baju 3 potong, karena nginep sih, yang kusut disetrika dulu. Disuruh menghitung uang minimal 2 juta lah ke Jakarta nih. Ya kalau nggak 2 juta nggak berani saya ke Jakarta nih. Iya, kemudian juga menelpon teman yang ada di Jakarta, atau telepon atau menelpon hotel yang tempat nginap kita. Kemudian juga mobil kita ini dicek airnya, ya, apa namanya itu? Radiator, ya, radiatornya dicek airnya, oh kurang, ditambah lagi. Olinya juga dilihat, oh mesti ganti oli.
banyak balancing, ininya sepuring, semuanya dikerahkan. Begitu mau ke Jakarta langsung ya, ya otak itu sebagai regulator mengeluarkan segala perintahnya itu semuanya. Nah, disitulah terjadi apa namanya hukmu ma numtabihi. Berapa besar kualitas tidur kamu, untuk apa tidur kamu, dan sebagainya, itu tergantung kepada bagaimana kita mengambil keputusan saya mau tidur untuk apa. Jangan tidak percaya, banyak orang yang mencari tidur tetapi matanya belum menuntut untuk tidur. Betul nggak? Betul nggak? Banyak orang yang naik ke tempat tidur hanya untuk melarikan diri dari kesulitan-kesulitan dunia ini. Betul nggak? Ada lagi orang yang naik tempat tidur hanya untuk berjalan ke belakang, menelusuri masa lalunya, betul nggak? Banyak nggak? Dan ada yang benar-benar tidur karena sudah sangat lelah sekali, sudah exhausted, sudah lelah sekali. Dari pagi kerja sampai jam 10 malam, udah cepat mah. Ada kan? Nah sekarang kita bertanya, nanti kualitas tidurmu itu akan sangat ditentukan dari apa yang mendorong kamu mencari tidur. Itu yang jadi persoalan. Nah, maka ketika kita juga beragama, apa sesungguhnya yang mendorong engkau itu beragama? Saya tidak menyalahkan orang yang beragama karena pengen dapat bidadari, silakan saja, ada masalah. Sah Pak Didik. Kalau Pak Didik bercita-cita pengen dapat bidadari, boleh. Allah menawarkan kok. Ya. Tapi nanti kualitas beragamanya ya seperti itu. Ada yang beragama hanya karena status sosial. Dan sebagainya. Jadi artinya kalau kita ingin mengetahui akhirnya kesimpulannya seperti apa kualitas hidupmu, ya tergantung kepada sebesar apa dedikasimu terhadap kehidupan ini. Itu aja. Bisa dipahami? Seperti apa kualitas hidupmu ini tergantung kepada sebesar apa dedikasi dirimu terhadap kehidupan ini. Sebesar apa kebahagiaanmu membangun rumah tangga, sebesar apa cintamu yang kau bangun bersama. Itu pada akhirnya seperti itu. Jadi artinya likulli imri'in ma nawa. Yang lucunya lagi, nawa itu kan maknanya atom. Nawa itu maknanya atom. Makanya bom atom itu namanya kumbulah nawawiyah. Jadi nawaitu itu maknanya niat, tapi juga mengandung makna energi yang luar biasa. Mari kita buktikan. Sampai sekarang saya belum makan loh. Dari pagi nih. Iya. Tapi saya tidak merasa haus, saya tidak merasa dahaga, tidak merasa lapar, perut nggak sakit. Kenapa? Karena saya mengucapkan nawaitu siyama
Hadid an adai fardhi syahri ramadhana hadisanati imanan wahtisaban lillahi ta'ala. Aku niat besok puasa. Andaikan malamnya kita tidak niat puasa di hari-hari biasa, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak makan dari pagi sampai sore, tapi tidak ada niat puasa, sakit nggak perutnya? Apa yang membedakan? Ini kita bisa buktikan. Kualitas tidur kita, kualitas kematian kita, kualitas makan kita, semuanya tergantung kepada bagaimana kita memanage energi nuklir ya, nawawi yang ada dalam diri kita sendiri. Jadi artinya disitulah rahasia kekuatanmu adalah pada keputusanmu itu. Iya. Bukan kepada fasilitas. Ya, tapi kepada keputusan hati kita untuk berbuat sesuatu. Oke. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit pun.